Di saat Indonesia telah lolos secara otomatis ke Piala Asia 2024, tetangga kesayangan kita yaitu Malaysia masih harus berjuang untuk bisa lolos. Dari rilis terbaru, pembagian pot Malaysia berada di pot 2. Dari 24 negara yang akan bersaing, hanya ada 6 yang akan masuk ke Piala Asia 2024. Dan inilah yang membuat fans-fans sepak bola Malaysia lemas dan tak bisa tidur. Dan berikut komentar fans-fans sepak bola Malaysia. Dalam pot berapapun, grup masing-masing negara tengah memperkuat tim nasional masing-masing untuk kelayakan ini. Jangan ambil mudah tantangan. Pemikiran orang Malaysia sejak dulu lagi selepas kelayakan Olimpiade tahun 1980 semakin tak berubah. Mau main tapi perasaan takut melebihi pemain-pemain. Pemain-pemain membaca artikel terus tidak mau main. Mentaliti lemah dari pihak media tidak seperti Indonesia. Media Indonesia support sehingga mengalahkan Arab Saudi 2-0. Itu dia media mereka support tim dan pemain mereka. Jika dapat 3 pemain keturunan yang berkualitas, insya Allah bisa menang. Dapat 1 striker yang baik, seorang pemain tengah yang kreatif, dan seorang bek tengah sehebat Dion Coles. Level Syria atau Tajikistan atau Libanon tidak masalah. Itulah mencari pertandingan persahabatan dengan rank yang rendah. Lihat tim macam ini pun takut. Indonesia sudah santai dan lolos tuh. Dah biasa melawan Arab dan Australia. Dalam pot 1 rancang betul-betul dengan pemilihan serta pembentukan pemain kita yang bagus. Tim dalam itu boleh Harimau Malaya menang. Bukan kita tidak pernah menang dengan Thailand, India, Vietnam. Yang kelihatan kuat hanya Syria, Tajikistan, dan Libanon. Coba buat pertandingan persahabatan dengan Indonesia 1 kali. Kita lihat. Soalnya dengan negara lain Indonesia boleh menang. Tetapi kelemahan Indonesia adalah Malaysia. Mereka yang bilang, bukan saya. Aku lebih merisaukan Sri Lanka. Hahaha. Mereka memakai pemain keturunan semua. Oke lah, karena semua pasukan pot 1 itu level-level Harimau Malaya sekarang. Insya Allah layak. Cepatlah tukar manajemen di atas. Tukar pelatih, cari pemain keturunan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Rasanya Thailand dan Vietnam kita ada harapan sedikit. Libanon dan Syria memang agak susah untuk dikalahkan. Kalau India pasti bisa. Tak peduli duduk di pot berapa. Mau duduk di pot 1 pun sebab mau menghindari menjumpai tim di pot 1. Lihat pasukan yang ada dalam pot 1 itu rasanya kekuatan seimbang dengan Malaysia. Harap undian nanti dapat satu grup dengan Thailand. Kalau masih menggunakan pemain yang sekarang hanya mimpilah untuk lolos. Belum ini ada jalan yang mudah, tapi memilih jalan yang lebih susah. Indonesia sudah santai, tak perlu rumit-rumit, pusing. Sepertinya ini mudah. Konoha sudah mau pergi ke Piala Dunia, pandang ke depan Malaysia. Kalau melihat cara permainan melawan India itu, memang agak jauh, mustahil. Dengan India pun tidak bisa mengalahkan. Harus ingat hanya juara saja yang layak ke Piala Asia. Tim pot 1 pun lebih kurang sama dengan Malaysia. Yang penting kesediaan pasukan. Apakah hanya ala kadarnya atau serius ingin masuk ke Piala Asia? Peluang Malaysia untuk layak ke Piala Asia 50-50. Tetapi kekuatan Malaysia masih level ASEAN. Tidak ada harapan kecuali tim dari pot 1 yaitu Vietnam, India, dan Syria. Kalau kita berhadapan dengan Thailand, Libanon, atau Tajikistan, pasti tidak akan lolos. Insya Allah Harimau Malaya sebelum ini bukan yang akan datang. Perubahan drastis akan berlaku. Kita tunggu dan lihat. Bisa jika taktik Malaysia lebih kepada bola sepak modern, bukan bola lambung dari pertahanan ke serangan kecuali ketika counter attack. Semoga Harimau Malaya dikaruniakan rezeki untuk layak sekali lagi ke Piala Asia. Diperkirakan kemungkinan besar 2025 akan berlaku perubahan besar dalam skuad Harimau Malaya yang lebih meyakinkan, bertenaga, dan berjaya. Mudah-mudahan itulah harapan kita rakyat Malaysia. Rasanya hanya Tajikistan yang sedikit kuat, yang lain tidak beda jauh. Dengan Libanon kita menang hari itu, dengan Syria kita draw, India pun kita draw. Vietnam sudah menurun tanpa Park Hang-seo.
Thailand pun 50-50. Cobalah Midin muka kotak kerja sedikit. Dapatkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 pemain keturunan. Ini apa-apa pun tidak bisa. Mentaliti takut-takut ini sampai kapanpun tidak akan kemana-mana. Cuman harus carilah satu orang striker pembunuh, seorang midfield maestro yang bisa merancang serangan. Buanglah semua, bawa masuk pemain-pemain keturunan dari klub-klub Eropa. Pertahankan Arif Aiman dan Sihan, kalau mau masuk final. Bung Puyo. Bung Puyo dekat mana? Tu Bung apa tu? Bung Puyo.